Baik, kita lanjut yang tadi ya, biar cepat ya. Tadi di sini dikatakan di sini yang tadi waktu lebih singkat, kemudian bisa mendapat pengalaman mengelola proyek khusus bagi pemula ya. Contoh subproyek, proyek implement ERP. ERP itu apa itu? ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu sistem terpadu. Jadi terkoneksi, terlink dari awal sampai akhir gitu ya. Itu maksudnya di sini. Kemudian proyek dapat diurai menjadi subproyek, implementasi modul production planning, material management, cost management ya, perlu bagaimana mengelola material, mengelola biaya, jangan sampai rugi, jangan sampai pengeluaran terlalu besar ya. Perlu di manage dengan baik. Kemudian Project Management Office atau PMO, Project Management Office. Ini biasanya kalau dalam satu waktu tertentu ada beberapa project, jadi nggak hanya satu lokasi, tapi ada beberapa gitu. Itu maksudnya di sini dengan Project Management Office ya. Pusat dari semua koordinasi dan komunikasi antara ya. Jadi PMO ini menjadi pusat atau sentral ya dari beberapa proyek, nanti memberikan laporan ke kantor pusat. Kalau di logistik itu biasanya ada senternya, itu ada pusat. Kalau waktu kami di Kuhne Nagel itu pusatnya di Sindelegi. Dia yang punya orang Jerman tapi pusatnya itu di Sindelegi, itu di Swiss. Waktu saya di Panalpina itu perusahaan Swiss, itu pusatnya itu ada di Basel, Basel, Swiss. Waktu saya di perusahaan Perancis, namanya SDV Logistik Indonesia, itu kantor pusatnya itu di Marseille, Marseille, kalau tim sepak bolanya namanya Marseille. Jadi setiap kantor itu mempunyai kantor pusat, dan nanti dari kantor pusat itu di-manage semua seluruh country per negara atau per business unit gitu ya. Makanya dikatakan di sini komunikasi antara semua program dan proyek ya yang berlangsung dalam sebuah perusahaan mendukung manajer proyek dalam implementasi fungsi-fungsi yang mendukung agar proyek berhasil ya. Jadi harus menjadi satu kesatuan antara manajer dari yang terbesar dengan yang terkecil, dari yang kelihatannya tidak begitu penting sampai kepada hal yang utama, itu semua harus bekerja sama untuk menggolkan atau mencapai tujuan dari proyeknya. Tidak bisa umpamanya kita anggap sepele dengan supir gitu ya kan. Karena kalau tidak ada supir, bagaimana tracking trailer bisa jalan gitu kan. Jangan sepele dengan umpamanya hanya security. Security walaupun kelihatannya pekerjaannya sederhana, namun tanpa security tidak ada keamanan suatu proyek yang berhasil, yang besar gitu ya. Jadi itu kayak bagian tubuh gitu ya. Kita nggak bisa sembarangan juga, gigi ngapain sih ada gigi gitu kan, nggak mungkin. Walaupun gigi itu kelihatannya di dalam mulut gitu kan, kita hanya menghias wajah biar kelihatan cerah, kelihatan bersih, kelihatan cantik. Nggak seperti itu, tapi bagian dalam juga itu tidak bisa juga dilewatkan gitu. Jadi apa namanya, secara menyeluruh, bahasa itunya secara komprehensif, itu semuanya harus berfungsi dengan baik dan saling mendukung untuk mencapai hasil ya. Tidak semua perusahaan organisasi membutuhkan PMO ya. Kalau proyeknya hanya satu, ya nggak terlalu perlulah
Tapi kalau umpamanya proyeknya banyak, ya perlu ada sesuatu yang menjadi pusat pengontrol ya. PMO bersifat kolaboratif lintas proyek sehingga butuh alat bantu untuk memudahkan tugas dan koordinasinya. Tentu kalau kami dulu dari pusatnya kan tadi saya bilang di Sindelegi, bukan, yang di Basel, Swiss itu, nanti dari Basel, Swiss kan kita ada mungkin di 150 negara. Jadi dikontrol dari Basel, Swiss. Tapi itu dibagi-bagi lagi untuk negara, tentu ada Indonesianya. Indonesia itu nanti punya bisnis unitnya, ada di Medan, ada di Makassar, ada Denpasar, ada di di Pontianak, ada di Surabaya, Semarang, di Bandung, seperti itu. Itu bisnis unit di Indonesia. Namun skop yang lebih luas, dia ada area. Area itu ASEAN. ASEAN itu tentu ada Malaysia, ada Singapura, nanti itu ASEAN lingkupnya. Nanti lebih luas lagi ada yang disebut dengan Asia Oceania ya, apa namanya itu kalau tadi area ini udah namanya seperti regional. Regional itu berpusat di Hong Kong. Yang tadi kalau se-Indonesia berpusat di Jakarta, se-ASEAN berpusat atau sentralnya di Singapura dari beberapa negara ASEAN. Nanti yang tadi secara regional itu berpusat di Hong Kong, termasuk nanti di seluruh Asia ngelapor ke Hong Kong. Nah, yang Hong Kong ini nanti yang langsung report lagi ke pusat. Ke pusat tadi saya bilang ke Basel, ke Swiss, seperti itu. Jadi dibuat lagi nanti dibagi-bagi lagi, itu mempermudah. Tidak semua, umpamanya dari Bandung langsung lapor ke pusat ke Basel. Dari Jakarta langsung ke Basel, dari Kuala Lumpur langsung ke Basel. Lama-lama kan Baselnya itu kewalahan karena terlalu banyak yang bertanya atau yang membutuhkan advice. Jadi diperkecil dia skopnya. Ya, kalau mungkin di negara kita kan ada Indonesia ya. Nggak mungkin RT langsung ke Presiden Jokowi kan nggak mungkin. Tapi ada lingkup RT nanti lapornya ke RW. RW lapornya itu nanti ke kelurahan. Kelurahannya itu lapornya ke kecamatan. Kecamatan kepada Kota Madia atau ke kabupaten. Kabupaten ke provinsi. Dari provinsi baru ke pusat gitu. Nah, seperti itu skopnya ya. Kemudian lingkup proyek, ya pertimbangan membentuk PMO karena lingkup proyek yang terus berubah mengikuti dinamika ya, mengikuti dinamika. Jadi dibutuhkan PMO tadi. Kemudian yang kedua, perusahaan organisasi sedang mengelola beberapa proyek ya, tadi saya sudah kasih tahu. Jadi dibutuhkan juga bagaimana pemanfaatan sumber daya yang sama ya. Kalau bisa sumber daya yang sama digunakan di proyek yang berbeda. Ya, mungkin ketika proyek A udah sampai di tahap yang kedua gitu, nah orangnya itu tidak dibutuhkan lagi di sana. Nah, bisa dipindahkan ke proyek B atau ke proyek C seperti itu. Melibatkan beberapa kontraktor tentu ya, beberapa proyek tentu melibatkan beberapa kontraktor atau vendor yang berbeda. Nanti vendornya itu juga bisa dinilai juga, bisa dianalisa bagaimana performa mereka ya, bagaimana mereka punya kinerja. Nanti dinilai, kalau bagus ya oke, kalau tidak bagus bisa diganti juga gitu ya. Atau dikurangi order kepada vendor yang kurang bagus. Sehingga mereka seperti berkompetisi yang bagus dengan yang sedang dengan yang tidak bagus. Nanti yang tidak bagus karena dia merasa nomor 3 gitu, dia pengen menjadi nomor 1. Semakin dia bagus, order semakin banyak seperti itu. Perusahaan atau organisasi memerlukan laporan dan metrik secara konsolidasi dan ya pastikan membutuhkan laporan-laporan. Makanya perlu itu siapa melapor ke siapa gitu ya. Biasanya kalau general manager gitu kan, tentu dia melapor kepada CEO atau kepada managing director ya. Tapi nanti si export manager, customer service manager, accounting manager, mungkin dia langsung lapor kepada tadi general manager gitu. Jadi ada seperti org-nya, organization chart-nya, ada hierarki. Hierarkinya itu siapa melapor ke siapa ya. Jadi tidak bisa umpamanya tiba-tiba manajer accounting menyuruh-nyuruh
orang customer service, nggak bisa. Nah, kalau accounting itu ya customer service itu bukan pekerjaannya untuk accounting, tapi untuk melayani customer. Berarti dia harus melapor kepada customer service manager gitu. Ada atasannya. Jangan kalau dia ngelapor juga ke bagian accounting, dia ngelapor juga ke operasional, dia mau lapor ke bagian pajak, enggak. Harus jelas gitu ya. Kecuali dia seorang general manager, GM atau direktur. Itu juga nanti tergantung skopnya perusahaan besarnya, ada juga direktur finance, ada direktur keuangan, tracking, ada direktur warehouse atau gudang gitu ya. Tapi kalau yang umum itu nanti seorang general manager itu atau direktur itu tentu dia bisa mengkomunikasikan ke semua stafnya atau manajer-manajer yang di bawahnya. Time to market sebagai faktor penting dalam penyelesaian proyek ya, bagaimana dia memanage waktu. Lokasi proyek ya bisa juga kan beberapa proyek terpisah secara geografis, ada di Jawa, ada seperti sekarang kan banyak kementerian PUPR ya. Tentu Kementerian PUPR, Menteri PUPR punya beberapa proyek umpamanya contohnya pembangunan jalan tol. Kan bukan hanya di Jawa, ada juga di Sumatera, ada di Kalimantan, di mana. Nah, itu kan ya bilang terpisah secara geografis, dia terpisah gitu ya, secara geografis. Sumber daya terbatas tapi harus menyelesaikan beberapa tugas sekaligus ya. Bagaimana cara mengakali ini? Ini yang kadang-kadang menggunakan outsourcing ya, outsourcing karena sumber daya terbatas terpaksa menggunakan outsourcing. Manajer project atau project manager. Ada yang mau bertanya silakan. Kita 11 orang. Ini pertanyaan dari siapa nih? Dias ya. Oke. Kita lihat di chatnya ada dari Dias. Izin bertanya, alokasi sumber daya muncul dengan jumlah yang terbatas. Sedangkan kebutuhan kita tidak terbatas. Bagaimana cara agar kebutuhan tetap terpenuhi dengan kondisi alokasi yang terbatas, Pak? Terima kasih maksudnya. Karena speaker, ya. Ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana sih caranya? Saya umpamanya kita kemarin Asian Games ya. Asian Games itu kan sebelumnya kan nggak ada gitu kan. Tapi bagaimana sih nanti menyambut tamu, nanti ketika defile atau berbaris-berbaris siapa yang mengarahkan. Kadang-kadang diambil sampai anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang magang. Nah, seperti itu. Di perusahaan atau di proyek juga seperti itu. Kalau alokasi atau SDM kita terbatas, sementara kan proyek nggak mungkin berhenti. Ya, bisa diambil dari pihak ketiga. Makanya tadi saya bilang outsourcing, ya, menggunakan outsourcing dari luar, lembur. Kami, terus terang aja, kami dulu waktu di perusahaan Jepang, itu kami punya trailer itu 104. Trailer pengangkut kontainer itu namanya trailer kan, yang bisa ngangkut kontainer panjang, kontainer pendek. Tapi kadang-kadang itu order itu bukan hanya 104, kadang-kadang 170 satu hari. Nah, kami kan truknya terbatas, hanya 104. Yang datang order 170. Nah, akhirnya kita menggunakan vendor. Kita menyewa truknya orang yang nganggur gitu. Sehingga kita bisa memenuhi 170. Nah, kadang-kadang yang 104 itu tadi yang kita punya itu, di hari-hari tertentu ordernya cuma 70. Padahal ada 104 trailer. Nah, 34 lagi nganggur. Ya. Nah, daripada nganggur, kadang-kadang kita sewakan juga ke orang lain. Kita jadi vendornya orang lain. Nah, itu maksudnya. Kan nggak mungkin kita datang 170 order kita tolak. Karena kita punya truk cuma 104. Kalau kita tolak ya besok-besok dia nggak mau lagi booking. Ya kita terima. Tapi diakali, disiasati dengan menggunakan, kita menyewa vendor lain lagi. Walaupun keuntungannya memang nggak terlalu besar, dibandingkan menggunakan vendor daripada kita truk sendiri. Kalau truk sendiri untung kita kan lebih besar. Tapi tetap harus dilakukan untuk memenuhi keinginan daripada
konsumen atau customer. Nah, ini pertanyaan tadi dari Dias itu juga sama. Kalau SDM kita berkurang, tidak mungkin kita bisa alasan, oh, sorry, SDM kami berkurang, nggak mau tahu, customer kan nggak mau tahu itu. Yang penting saya minta seperti ini, ya kerjakan. How to do it, you terserah you, gitu kan. Bagaimana melakukannya, ya kamu dong yang mikir, masa saya, customer kan ngomong gitu. Ya udah, akhirnya kita menggunakan pihak ketiga. Kalau tadi SDM bisa menggunakan outsourcing, atau bisa juga menyewa, atau yang kerja harian, ya kerja mingguan. Jadi ketika proyeknya sudah mulai menurun, mereka udah bisa berhenti gitu sementara seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau nggak ada, oke. Ini tolong ditulis dulu, ditulis di bukunya ini, manajer proyek. Ini halaman ini ya, ditulis di bukunya, manajer proyek mengalokasikan sumber daya, tolong ditulis secara efisien agar tidak kekurangan atau kelebihan waktu maupun sumber daya. Sama di bawahnya juga ditulis. Hanya harus punya kemampuan memimpin, mengkoordinasi, menyelesaikan. Tolong ditulis di bukunya. Jangan dipoto tapi ditulis ya. Sudah? Saya jelaskan dulu sambil ditulis. Manajer proyek mengalokasikan, tadi ya, membagi, mendistribusikan sumber daya, tadi manusianya, dan waktu tentu secara efisien, secara hemat, tidak boros. Tapi tidak menjadi ada yang kekurangan atau yang kelebihan, ya. Jadi tepat gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Tidak kekurangan atau kelebihan dana ataupun waktu. Dan juga tidak kelebihan orangnya gitu ya. Kadang-kadang ada pekerjaan cuma sedikit, orangnya banyak banget. Kemarin saya ke MSA karena ada kargo saya yang SPBL. Maksudnya satu kontainer ada 16 box, 16 item barang. Tapi yang disetujui bea cukai hanya 11 item. Yang 5 item tidak disetujui. Ya, tidak disetujui. Jadi kami harus membongkar kontainer di MSA, membongkar nanti yang 11 item diberangkatkan, tapi yang 5 item itu ditahan sama bea cukai. Pada hari Sabtu kemarin itu, buset, banyak banget orang yang datang gitu. Orang gudang lah, security lah, banyak banget hanya satu kontainer. Yang kami lihat sepertinya mereka ingin mendapatkan uang gitu ya. Wah, ini ada project urgent, project dari seorang, karena kebetulan dari kementerian, ini kebetulan loh. Padahal mereka cuma nonton-nonton aja gitu. Nah, malah jadi ribet. Ada orang di sana, orang. Jadi forklift itu ketika mundur harus lihat karena banyak orang. Biasalah di sini kan pengennya mereka cuma berdiri-berdiri tapi kebagian uang rokok istilahnya seperti itu ya. Malah tidak efisien jadinya ya. Ya, itu karena kelebihan sumber daya.
Yang ada cuma ngomong doang gitu. Cerita-cerita gitu. Wah, baru kali ini Pak, kami hari Sabtu disuruh masuk katanya gitu. Kenapa saya bilang? Kami biasanya Sabtu libur. Kalau Sabtu itu kami libur bisa bersama keluarga. Sekarang kami disuruh masuk baru 2 kali. Yang pertama kali dulu barangnya Yusuf Kala, yang kedua ini barangnya Bapak. Kebetulan barangnya kami itu memang diurus oleh kementerian dari Departemen Perdagangan ya. Jadi bisa gitu. Mempengaruhi penyelesaian proyek. Terus seorang pemimpin proyek atau manajer proyek harus mempunyai kemampuan memimpin, how to lead ya. Bagaimana sih memanage gitu loh. Kan tidak mudah, memanage juga nggak mudah ya. Ada orang yang memang sudah punya talenta, punya jiwa kepemimpinan kayak Soekarno itu kan. Soekarno itu sangat dikagumi banyak orang gitu karena punya talentnya itu talenta gitu ya. Ada yang memang diasah, dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Kadang-kadang katanya pemimpin itu seperti burung elang atau burung raja wali. Dia hanya berdiri di satu tempat tinggi gitu terus melihat ke bawah. Nanti kalau ada sasarannya dia tinggal tembak seperti itu. Bagaimana mengkoordinasikan nggak mudah ya. Kalau tubuh kita kan, kalau kita mau makan gitu kan udah otomatis ya tangan yang ngambil sendok, mulut yang bisa apa namanya gigi kita menelan, kita minum air, kita melihat makanan itu udah terkoordinasi dengan baik. Tapi mengkoordinasikan beberapa departemen itu tidak mudah gitu loh. Ya. Ada accounting, ada finance, kadang-kadang ini berantem juga nih satu sama lain gitu ya. Tapi butuh waktu, dari itu nggak ada yang instan, butuh waktu. Kita juga kan butuh waktu, mulai lahir nggak bisa jalan kan, ada yang baru lahir langsung lari-lari kan nggak ada. Dia makan aja nggak bisa, bahkan harus dikasih minum gitu. Ya, sekarang aja kita besar begini bisa melawan, kalau dulu kan kita ditinggalkan aja nggak bisa lagi. Bagaimana menyelesaikan suatu tugas sampai selesai, walaupun itu jelimet, walaupun bikin pusing, walaupun bikin emosi, bikin marah, ya, walau mungkin ada perselisihan, ada gesekan sana sini, tapi pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah di satu proyek, nggak mungkin. Pasti ada masalah yang kita nggak duga kadang-kadang, yang membuat kepala kita pusing 7 keliling gitu kan. Jadi harus itu dengan baik, diselesaikan dengan baik. Kemudian mengantisipasi resiko. Nah, kemarin waktu yang saya bilang tadi dari departemen apa, kami antisipasinya tidak sampai bahwa itu resikonya tidak keluar sebagian ya, nggak sampai ke situ. Karena kita pikir bahwa izinnya sudah ada, Cuma rupanya izinnya itu tidak benar ya. Izinnya itu baru keluar setelah kapal sampai di Jakarta dari Ningbo, dari Cina. Kapal sampai di Jakarta, baru izinnya keluar. Kapal sampai tanggal 26 September. Izinnya keluar tanggal 27 September. Nah, Bea Cukai tidak mau. Berarti Anda impor barang tanpa izin, katanya seperti itu. Oke, lanjut memimpin tim melaksanaan proyek berhubungan langsung dengan stakeholder. Apa sih stakeholder? Ada yang tahu nggak? Stakeholder itu apa sih? Apa stakeholder? Stakeholder itu kalau kalian di Trisakti di mana? Ini Setiami ya. Oh ya. Kalau di Setiami, stakeholder di Setiami itu siapa? Yaitu yang berhubungan dengan Setiami, yaitu dosen, akademik, mahasiswa, itu namanya itu stakeholder yang ada hubungan, yang ada kaitan ya. Yang berhubungan dengan langsung dengan stakeholder lain dan menerima penugasan dari mereka ya. Harus ini ya manajer project ya. Manajer project ini harus memiliki pengetahuan dan kemampuan cukup untuk memahami dan mengkaji semua bidang terkait, teknologi maupun alat bantu. Ya. Jadi manajer itu bukan hanya mengerti, tapi bisa juga menjelaskan. Gitu. Ada orang yang ngerti katanya ya, tapi nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya. Dia ngerti gitu, dia ngerti mencintai seseorang, tapi susah menjelaskan dengan kata-kata gitu. Ada yang seperti itu. Nah, di manajer proyek nggak boleh, harus dia ngerti
dan dia bisa menjelaskan kata-kata. Dia bisa menjelaskan dengan detail dengan kata-kata dan dia tahu bagaimana cara melakukannya, ya. Aku pernah nonton TV dulu apa Fear Factor itu. Di Fear Factor itu ada pernah gini, ada orang yang sombong benar gitu kan di Fear Factor. Kalau kalian bisa ingat Fear Factor, terus ini di Amerika atau di Eropa saya nggak tahu di mana itu. Ada orang sombong benar gitu. Terus lawannya cuma ngomong gini, "Don't tell me, but show me," katanya. Jangan cuma ngomong, tapi tunjukkan how to do gitu loh. Ya. Kan ada orang yang ngomongnya banyak banget tuh, kayak penonton sepak bola, pengamat sepak bola, wah harus gini, bla 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 bla. Tapi dia sendiri suruh ngelatih nggak bisa apa-apa. Biasanya yang banyak komplain yang begitu tuh. Waktu kita tanya, terus caranya gimana? Ya, diam dia udah. Ya. Ada orang yang pintar ngomong, wow pintar banget ngomong, jual kecap lah gitu kan. Tapi waktu dia bilang, how to do it, nggak ada ngomongnya, nggak bisa. Cuma dia bisa protes, gini, 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 itu nggak bagus. Terus yang bagusnya yang mana? Makanya nanti kalau ada yang kalian rapat gitu, wah ini ide kamu itu nggak bagus ini. Terus yang bagusnya yang mana? Dan apakah ide kamu itu terjamin juga bisa berhasil kan gitu kan? Jadi kadang-kadang ada orang yang ngomong gitu, tapi nggak tahu caranya melakukan yang terbaik ya. Nah seperti itu. Walaupun memang ngomong itu juga dibutuhkan juga agar ada seperti penyeimbang gitu ya, penyeimbang. Menerima dan mengolah serta mendistribusikan informasi ya. Kalau dia seorang pemimpin proyek, dia harus bisa mendistribusikan informasi yang dia dapatkan, bukan hanya menerima laporan, tapi dia bilang bagaimana kalau ada masalah, apa yang harus kita lakukan gitu, ada corrective action-nya, apa eksekusinya ya. Kami dulu kadang-kadang di perusahaan Swiss itu, kami kadang-kadang banyak uang tapi di tangan orang gitu, uang di customer belum ditagih. Sehingga kadang-kadang nggak ada uang untuk bayar karyawan pas tanggal 25 gajian gitu. Gimana ini? Sementara customer belum bayar kan? Akhirnya diakali dengan, tadi kan saya bilang ada area. Area itu kan pusatnya di Singapura untuk ASEAN. Tuh, kontak Singapura, tolong dulu transfer dulu uang seperti ini untuk bayar karyawan, nanti besok lusa dikembalikan karena uang masih di tangan customer. Yang seperti itu ya. Jadi perlu manajer itu benar-benar bisa melihat gitu, mengambil keputusan juga, jangan diam terus gitu. Nggak selesai dengan diam. Nggak ada istilahnya waktu yang menyelesaikan, nggak ada. Nggak ada, harus you do have to do something gitu loh. Ya, umpamanya orang sakit, ya harus makan obat. Nggak bisa langsung apa namanya sembuh sendiri, gitu ya. Kemudian keahlian project manager project atau project manager. Ada keahlian personal, ini beda-beda setiap orang nih ya. Ada orang yang memerintah orang lain itu, yang disuruh itu kesel. Ada kadang seperti itu, ya enggak? Pernah enggak? Kamu disuruh seseorang diperintah, tapi kamu jadi kesel gitu. Tapi ada orang disuruh senang. Itu keahlian personal itu. Disuruh senang. Bahkan zaman dulu di perang dunia, di zaman-zaman dulu lah waktu masih ada. Disuruh bunuh diri aja mau gitu loh. Kalau disuruh atasannya gitu, ada di itu juga gitu, ada di apa di perusahaan. Ada orang itu punya talent gitu kayak punya harisma. Soekarno termasuk salah satu yang punya harisma itu. Jadi kalau disuruh itu senang, padahal nggak ada untungnya sama dia gitu loh. Tapi ada yang disuruh, ada juga untungnya nggak mau dia, kesel gitu, sebel gitu ya, nggak suka mungkin karena dia nggak punya talent gitu ya, nggak punya talenta, nggak punya personal, kelebihan personal, keahlian personal, nggak punya harisma gitu ya. Harisma itu bukan karena besar badan, enggak. Ada pun nggak tahu itu mungkin udah dibawa lahir lah gitu. Makanya ada yang terkenal siapa itu dulu di Eropa sana, seorang penjahat, ketua penjahat perampok, bukannya besar badannya, tapi malah yang KT itu, yang orang badannya kecil, orang KT gitu, tapi badan tak matanya ditutup sebelah gitu, seperti itu. Padahal anak buahnya gede-gede banget itu, kayak jenderal-jenderal atau apa gitu. Jadi bukan karena besarnya otot, ya, bukan karena besarnya tubuh, bahwa seseorang itu punya harisma. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini masih nyimak ya? Halo?
Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ada keahlian teknis ya. Ini biasanya kalau seorang project punya keahlian tapi nggak terlalu harus tahu di details gitu ya. Umpamanya tadi saya bilang kalau ada project starter corporation itu dia nggak tahu umpamanya di gudang cara menghitung kalkulasi berapa kubik itu nggak terlalu tahu ya. Teknis nggak terlalu besar lah kalau untuk seorang manajer project. Tapi paling tidak dia tahu. Kalau perusahaan Jepang itu harus tahu. Teknis di lapangan harus tahu. Walaupun dia GM, walaupun dia direktur. Bos saya dulu Mister Yoshida bilang, Minoru Yoshida bilang, agar kau tidak ditipu anak buahmu, ya kamu turun sekali-sekali gitu loh. Jangan di kantor terus. Jadi harus tahu di lapangan apa sih waktu muat kontainer, berapa biayanya. Berapa yang dikasih ke operator, berapa yang dikasih ke bagian administrasi, biaya lift on-nya berapa, biaya lift off-nya berapa, biaya administrasinya berapa, nanti ketika keluar kontainer dari pintu, dari gerbang, berapa yang dikasih ke security, itu harus tahu. Perusahaan Jepang, tidak boleh hanya, kalau perusahaan Eropa biasanya enggak. Tapi Jepang harus tahu teknisnya di lapangan. Ketika kita ke bea cukai, bagaimana sih jalur kuning, bagaimana jalur merah, bagaimana jalur hijau, gimana prosesnya, itu harus tahu. Itu disebut dengan keahlian teknis. Keahlian manage, how to manage the people. Ya, bagaimana kita sih memanage orang lain, kita bisa menggerakkan orang lain sesuai dengan kemauan kita untuk mencapai tujuan. Ya, kita menggerakkan orang lain. Itu namanya memanage ya. Memanage 1000 kerbau mah mudah gitu ya, tapi memanage 10 manusia itu kadang-kadang sulit gitu. Karena tidak sama, ada latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Jadi kita nggak bisa satu bahasa buat semuanya gitu. Ya, mungkin kuliahnya juga berbeda dari mana gitu kan. Keahlian penanganan situasi, ya kadang-kadang ada situasi yang mendesak, yang kita tidak pernah perhitungkan sebelumnya. Contohnya kemarin COVID-19 ya. COVID itu kan nggak pernah, profesor doktor juga insinyur nggak ada yang tahu mengenai itu. Nggak ada prediksi gitu loh. Ya. Jadi nggak siap dengan penanganan. Mau nggak mau belajar dari kondisi. Belajar dari learning by doing istilahnya. Sambil jalan, sambil belajar. Karena COVID nggak pernah ada sebelumnya. Ya. Baru kali ini. Jadi mau nggak mau dia harus belajar. Harus melihat dan belajar, kemudian mengambil action dan keputusan. Ya. Keahlian personal, yaitu kepemimpinan, ya, berkomunikasi yang baik. Ya, ada orang yang pintar tapi nggak bisa komunikasi. Kemudian bisa bernegosiasi, ya, antara kita dengan customer bisa negosiasi. Dia pintar aja, mau apa namanya? Kelihatannya sudah terpojok tapi dengan satu kalimat bisa jadi menang. Termasuk di pengacara kan seperti ini. Bisa menjelaskan. Kita nggak kepikir gitu satu kalimat bisa dia rubah menjadi kemenangan gitu. Dan mau mendengar juga, ya, jangan hanya memerintah, memberikan instruksi, komando, tapi nggak mau mendengarkan. Harus dengar juga anak buah, kadang-kadang itu ada input atau masukan yang baik. Kemudian membangun tim, tentu perlu, makanya ada istilah, the good leader need the good team. Ya, saya ulang, good leader, pemimpin yang baik, need good team, membutuhkan tim yang baik. Kalau dibalik, good team, tim yang baik, need the good leader. Butuh juga pemimpin yang baik. Jadi bersinergi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Baru bisa tercapai tujuan. Kalau di tim sepak bola, bersinergi antara pelatih, antara pemain belakang, entah itu penjaga gawang, entah itu backnya, pemain tengah, sama pemain di depan, striker. Itu harus kerjasama semua baru bisa mencapai tujuan. Kalau bagian belakang bagus, bagian itu bagus semua, striker bagus, tengah bagus. Tapi kipernya nggak bagus, kebobolan juga nih. Jadi semua gitu ya. Satu kesatuan untuk tadi mencapai to achieve the goal, untuk mencapai satu goal ya. Tidak bisa hanya sebagian gitu. Wah, semua ambil pemain penyerang semua, penyerang semua. Penyerang dari Barcelona diambil, penyerang dari MU diambil, penyerang dari kumpulin semua.
bikin tim sepak bola. Kalah juga karena semua menyerang, nggak ada yang jaga gawang gitu, nggak ada yang gol. Jadi itu harus berkoordinasi kepada semuanya. Oke, ada pertanyaan? Nanti di materi ini ya ada tugas di halaman terakhir. Ini masih banyak, tolong dibaca di rumah, dibaca karena waktu kita udah 2 kali 45 menit. Kalian juga jadi terlalu lama nanti Zoom, nggak fokus juga. Nggak ada artinya kita teruskan kalau kalian tidak fokus. Nah ini tugas. Ya. Ada tugas kedua. Jadi tolong dikerjakan, jawabannya di email ke saya. Udah ada instruksinya di situ, tolong dikerjakan aja. Oke, kemudian saya mau absen dulu. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Apa pertanyaannya? Oke, saya absen dulu. Saya panggil namanya Ahmad Rizal ada? Ada Pak, hadir Pak. Hadir ya. Oke. Adam Tanoto nggak ada ya. Sama si Afald magang ya. Aminatul Hidayah magang juga ya? Aminatul Hidayah? Bayu Permadi? Tolong jangan di-mute ya. Jadi saya bisa suaranya kedengaran kalau hadir. Saya ulang lagi. Aminatul Hidayah ada? Tidak ada ya. Bayu Permadi? Tidak ada. Daniel Novian, Yoga Putra? Tidak ada. Dias, tadi ada Dias ya. Diwani ada. Ahmar. Diwani Ahmar tidak ada. Himatul Ulia ada. Himatul Ulia enggak ada. Wah. Imam Faroji. Tidak ada. Jos Marcelino, Andreas. Hadir Pak. Hadir. Lunggah Gumilang. Tidak ada. Muhammad Deva. Muhammad Deva tidak ada. Muhammad Rizal Ramadan ini. Tidak ada juga. Muhammad Al-Farisi tidak ada. Kemudian Muhammad Bimo Rakasiwi. Ada, Pak. Hadir. Muhammad Dafa Saputra. Tidak ada. Muhammad Fadel Kostro. Tidak ada. Minggu lalu juga nggak ada. Muhammad Naufal. Saya, Pak. Naufal hadir. Muhammad Okta. Muhammad Rafli. Muhammad Reza. Muhammad Rizky Ramadan. Tidak ada. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Mujirana Kirana. Tidak ada. Nabila. Hadir, Pak. Hadir. Nabila Afifah hadir. Hadir, Pak. Nelly Damayanti.